semuanya, perkenalkan nama saya Dita Marsala Warowo. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kegiatan statistik. Materi yang saya paparkan yang pertama yaitu definisi data. Data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan baik berupa angka-angka maupun yang berbentuk kategori seperti tinggi, rendah, dan sebagainya. Pengertian lain tentang data adalah hasil pencatatan peneliti baik yang berupa fakta maupun angka-angka. Materi selanjutnya yaitu jenis data. Data dapat digolongkan berdasarkan nilainya diuraikan berikut ini. A. Data diskrit, yaitu data yang diperoleh dari hasil menghitung, misalnya produksi bubur instan untuk balita sebanyak 200 bungkus per hari. Jumlah pasien gizi buruk di RSX mencapai 85 orang. Keuntungan penjualan susu formula di koperasi kesehatan sebesar Rp 30 juta per bulan. Yang B. Data kontinu, yaitu data yang diperoleh dari suatu organisasi atau perseorangan. Data kontinu merupakan data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Data kontinu dapat berbentuk bilangan bulat atau pecahan tergantung jenis skala pengukuran yang digunakan. Misalnya tinggi badan siswa SMK rata-rata 160 cm, pemakaian listrik 150 kWh per bulan, suhu badannya 38 derajat Celcius, dan sebagainya. Berikutnya sifat data. Data harus memiliki sifat sebagai berikut: valid, reliable, dan objektif. Pengertian valid adalah derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya dengan data yang dikumpulkan. Menurut sifat-sifatnya data dibagi menjadi yang pertama data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan atau transkrip. Selanjutnya yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif ialah data yang berbentuk bilangan atau angka sesuai dengan bentuknya. Data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Berikutnya sumber data. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data sumber. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut cara memperolehnya, sumber data dibagi atas. Pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Contoh data primer: data tentang konsumsi sayur dan buah yang diperoleh peneliti dengan wawancara langsung kepada siswa SMA di Kecamatan X. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, atau peneliti sebagai tangan kedua. Contoh data sekunder: angka prevalensi stunting balita di Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dapat diperoleh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Menurut sumbernya, data internal ialah data yang menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi. Data eksternal ialah data yang menggambarkan keadaan di luar organisasi. Misalnya, data yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dan organisasi. Menurut cara penyusunannya dalam sumber data, 1. Data nominal. Data nominal ialah data statistik yang memuat angka yang tidak mempunyai arti apa-apa. Yang kedua, data ordinal. Data ordinal adalah data statistik yang mempunyai daya berjenjang, tetapi perbedaan antara angka yang satu dan angka yang lainnya tidak konstan atau tidak mempunyai interval tetap. Yang ketiga, data interval. Data interval adalah data yang jarak satu dan lainnya sama dan telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, data rasio. Data rasio adalah jenis data yang mempunyai tingkatan tertinggi. Kita masuk bagian karakteristik data. Untuk mendapatkan informasi yang baik, maka data yang kita kumpulkan harus mempunyai karakteristik. Yang pertama yaitu tingkat objektivitas tinggi. Jika kita menganalisis data, maka data yang kita gunakan harus benar-benar objektif. Yang kedua, data harus mewakili. Representatif. Jika data yang kita kumpulkan merupakan bagian dari suatu populasi, maka banyaknya nilai data yang kita analisis harus mewakili karakteristik populasi. Yang ketiga yaitu relevansi tinggi. Data
yang kita kumpulkan dan kita olah harus merupakan nilai dari variabel yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Yang keempat, tingkat kesalahan rendah atau standar error kecil. Apabila data yang kita kumpulkan berasal dari populasi yang mempunyai karakteristik homogen, maka cukup dengan menggunakan sampel kecil. Yang kelima, tepat waktu. Untuk memecahkan masalah-masalah yang relatif kompleks, maka data yang akan kita gunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan harus se-up-to-date mungkin. Baik, kita akan membahas tentang soal kasus. Soal kasus pertama, di sebuah posyandu Sikakap, keadaan mencatat status gizi balita dalam kategori gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, dan gizi lebih. Pertanyaan, sifat data yang diperoleh adalah A. Data kualitatif nominal, B. Data kuantitatif kontinu, C. Data kualitatif discrete, D. Data kualitatif ordinal, E. A, B, dan C benar. Pembahasan dari soal kasus pertama, jawaban adalah D. Dengan alasan status gizi berbentuk kategori atau bukan angka, jadi kualitatif, ada tingkatan atau urutan, atau buruk, kurang, baik, atau dan lebih, sehingga disebut ordinal. Selanjutnya soal kasus kedua. Dalam survei gizi, peneliti mencatat frekuensi konsumsi sayur mahasiswa, jarang, kadang, sering, selalu. Pertanyaan, skala pengukuran data ini adalah A. Nominal, B. Ordinal, C. Interval, D. Rasio, E. Kuantitatif. Pembahasan dari soal kasus kedua, jawaban adalah B, karena data berupa kategori atau bukan angka, tetapi kategori ini punya tingkatan dari rendah atau jarang ke tinggi atau selalu, jadi masuk ke skala ordinal. Baik, soal kasus yang ketiga yaitu tim gizi menggunakan data konsumsi pangan nasional yang dikumpulkan 10 tahun yang lalu untuk merancang intervensi pangan saat ini. Padahal pola konsumsi lokal telah berubah signifikan sejak pandemi dan migrasi kerja. Berdasarkan kasus tersebut, karakteristik data yang bermasalah adalah A. Objektivitas data, B. Representativitas data, C. Relevansi data, D. Ketetapan waktu data, E. Validitas data. Pembahasan dari soal kasus ketiga, jawaban adalah D. Karena data usang atau tidak up-to-date dapat tidak mencerminkan kondisi sekarang, sehingga kurang berguna untuk perencanaan intervensi saat ini. Ini adalah masalah ketetapan waktu atau timelines. Sekian dari hasil video saya tentang materi kegiatan statistik. Saya ucapkan terima kasih.